Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Taqiyuddin Ali. Nama saya Siti Nur Fatmawati. Nama saya Sona Sylvia Idris. Nama saya Yusuf Mualim. Nama saya Syaifah Sri Utami. Berdasarkan etimologi, kontemporer berasal dari kata ko dan tempo. Ko artinya bersama dan tempo artinya waktu. Jadi, musik kontemporer dapat diartikan sebagai seni musik yang berjalan bersamaan dengan waktu masa kini. Dengan kata lain, musik kontemporer merupakan jenis musik baru yang mengandung ketidakbiasaan dan kebebasan yang berbeda dari musik yang sering kita jumpai. Musik kontemporer adalah memainkan musik tanpa menggunakan alat musik asli pada umumnya, tetapi alunan musik yang dihasilkan cukup baik seperti menggunakan alat musik asli pada umumnya. Musik kontemporer di Indonesia telah berkembang sebelum proklamasi kemerdekaan, dikenal sejak abad 19. Johann Sebastian Bach adalah tokoh pertama yang dikenal telah memiliki nilai-nilai kontemporer dalam karyanya. Musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemudian, terjadi perubahan tangga nada dari diatonik yang mempunyai 7 nada menjadi tangga nada diatonik yang mempunyai 12 nada. Dan terus berkembang sampai sekarang. Bahkan, Indonesia pun musik tersebut berkembang dengan baik. Unsur-unsurnya ada 4, yaitu yang pertama adalah warna nada atau tone color, termasuk penekanan pada campuran suara dan frekuensi memainkan peran utama. Yang kedua adalah harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal dengan polychord, yaitu 2 kunci nada sampai 4 kunci nada, dan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Yang ketiga adalah ritme, merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok, dan terdapat kelompok ketukan yang tidak beraturan. Yang terakhir adalah melodi, memiliki range yang sangat besar dan menggunakan tangga nada duodecatonik, 12 nada kromatik tanpa nada dasar. Karakteristik musik kontemporer. Yang pertama, melodi lirik lebih sedikit. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, tempat terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara alat tiup juga lebih banyak. Dan yang terakhir, penggunaan suara sintesis elektronik. Yang pertama, judul. Judul-judul aneh dan asing tampaknya sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer. Misalnya, gimnopedi, liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang tak lazim, seperti karya Stevie Rich berjudul Tehilin. Yang kedua, tema. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan nampaknya sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun, dalam musik kontemporer seringkali mengusung tema-tema yang tak biasa, seperti Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Yang ketiga, instrumen. Instrumen tidak terbatas pada alat musik saja, tetapi benda apapun bisa digunakan asal menghasilkan bunyi. Yang keempat, partitur. Partitur atau tulisan musik menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. Dan yang terakhir, teknik garapan. Teknik garapan menciptakan sendiri gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur ide yang baru. Selain berfungsi sebagai salah satu bagian dari seni, musik kontemporer juga berfungsi dalam berbagai bidang kehidupan, yang dibedakan berdasarkan fungsi secara umum sebagai bagian dari seni musik dan fungsi musik kontemporer secara spesifik. Sebagai bagian dari seni musik, musik kontemporer memiliki fungsi sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi, atau pesan-pesan dan perasaan yang ingin disampaikan oleh pencinta lagu kepada masyarakat, di samping penghibur bagi pendengar-pendengarnya. Selanjutnya, musik kontemporer secara spesifik. Yang pertama, mengembangkan musik baru, baik yang berakar dari tradisional ataupun tidak.
Yang kedua, gaya bermusik komponis. Yang ketiga, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Dan yang terakhir, suatu bukti bahwa bunyi bisa diolah menjadi musik. Konsep berkreasi musik kontemporer yaitu pemikiran individu-individu sebagai landasan dalam kreatif musik kontemporer. Karena individu, maka perkembangannya pun sangat beragam, terkesan aneh, nakal, dan urakan. Berdasarkan komposisi dan karakteristik musik kontemporer dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Karya yang sifatnya ringan. 2. Karya yang ilustratif penciptaan suasana. 3. Karya yang bersifat otonom yang sulit dipahami oleh awam dan menimbulkan kontroversi. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru mulai dirasakan sejak digelarnya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Melalui acara tersebut, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Forum diskusi dan dialog antar seniman dalam acara tersebut saling memberikan kontribusi sehingga membuka paradigma kreatif musik menjadi lebih luas. Hingga hari ini, para komponis yang pernah terlibat dalam acara tersebut menjadi sosok individu yang sangat memberi pengaruh kuat untuk para komponis musik kontemporer selanjutnya. Mengintip perkembangan musik kontemporer di daerah Sunda tampaknya agak lambat. Selain karena apresiasi masyarakat Sunda belum memadai, para komponisnya yang relatif sangat sedikit, dukungan pemerintah setempat atau sponsor-sponsor untuk menggelar konser-konser musik kontemporer juga sangat kurang. Misal di Yogyakarta, secara konsisten selama belasan tahun mereka berhasil menggelar acara Yogyakarta Gamelan Festival tingkat internasional yang di dalamnya banyak sekali karya-karya musik kontemporer dipentaskan. Tahun 2007 dan 2008, Kota Solo telah menggelar acara SIEM, Solo International Ethnic Music. Di dalamnya, banyak karya-karya musik kontemporer dipentaskan dengan dihadiri lebih kurang 50.000 penonton. Selain itu, masih ada festival World Music dengan tajuk Hitam Putih di Riau, kemudian Festival Gong Kebiar di Bali, dan lain sebagainya. 1. Nama lahir Syed Sukandar alias Slamet Abdul Syukur. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1935. Beliau wafat di Surabaya pada tanggal 34 Maret 2015. Ia berprofesi sebagai komponis. Slamet dikenal sebagai komponis Indonesia. Beliau disebut sebagai salah seorang pionir musik kontemporer Indonesia. 2. Nama lahir Zauhar Zahar Shah Farudin Rusli. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1951. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2004. Ia berprofesi sebagai musisi dan budayawan. Hari Rusli tidak cuma dikenal sebagai musisi, ia juga seorang guru seniman dan pendidik musik di Bandung yang kemudian berkembang menjadi seniman yang berkualitas. 3. Nama lengkap Gregorius Djaduk Perianto alias Djaduk Perianto. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 1964. Ia berprofesi sebagai seniman. Djaduk adalah seorang aktor dan seniman musik Indonesia asal Yogyakarta. 4. Nama Inuman. Beliau lahir di Bali pada tanggal 13 Juli 1956. Pendidikan di SDIS Denpasar. Ia berprofesi sebagai seniman budayawan. Inuman telah akrab dengan suara gamelan, tembang yang ergenik, tarian yang penuh gerak dan keanekaragaman bunyi. Ia sudah pawai menabuh gamelan semenjak masa kanak-kanak. Tokoh musik kontemporer selanjutnya yang kelima adalah Aloysius Suwardi. Tempat tanggal lahir di Sukoharjo 21 Juli 1951. Profesinya adalah musikus. Aloysius dikenal lihai menjadi reparator dan modifikator alat-alat musik gamelan lama dan baru. Ia menciptakan alat-alat musik, gambang, dan genre makro dari bahan-bahan keseharian seperti bambu, katu, air, metal, dan barang bekas lainnya. Yang keenam, Royke merupakan seorang musisi yang secara khusus mengeksplorasi musik-musik kontemporer dengan media, perkusi, dan alat-alat musik akustik. Musik-musik Royke jauh dari nuansa futuristik. Dia tampilkan komposisi dengan kendang, drum akustik, serta petikan gitar dengan komposisi yang terkesan klasikal. Yang ketujuh adalah Paul Gutama Soegijo, lahir di Yogyakarta 29 Januari
1934 dan wafatnya di Jerman 8 Januari 2019. Ia menciptakan karya-karya musik kontemporer barat. Paul telah melahirkan beberapa karya yang berangkat dari gamelan kataungan barat. Dalam satu periode, ia memberinya nama musik leluhur baru. Sudah itu, Paul lanjutkan pencapaiannya dengan komposisi musik untuk pemusik tunggal. Hal ini untuk ditunjukkan dengan karyanya yang berjudul Gefühlstau atau Timbungan Rasa yang ia bawakan sendiri dalam malam pembukaan pameran seni rupa G. Siddhartha Soedijo di Bentara Budaya Jakarta tahun 2002. Ini adalah yang ke-8 yang bernama Jompet. Musik kontemporer Jompet menampakkan komposisi musik dari proses kreatifnya dan proses pencariannya dalam mengeksplorasi media komputer. Musik yang terkesan tak lazim ini lebih mengarah pada bentukan musik elektronis dengan dipadukan dengan efek cahaya yang menimbulkan nuansa futuristik. Untuk menghidupkan musiknya, Jompet menambahkan beberapa perangkat software yang secara khusus dibuat untuk bunyi yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya bunyi laser seperti dalam film futuristis dan suara drum elektrik sebagai pengatur tempo atau ritme yang diinginkan.